Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas di Badan Intelijen Negara. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Oke, sekarang saya mau menanyakan yang pasti sangkut pautnya dengan Badan Intelijen Negara. Ya, yang saya tanyakan adalah apa sih sebenarnya Badan Intelijen Negara itu definisi sebenarnya? Oke, baik. Jadi sebelum menjawab apa itu Badan Intelijen Negara, mungkin gambaran umumnya adalah seperti ini. Jadi intelijen itu kalau orang bicara intelijen itu punya beberapa makna. Yang pertama, intelijen itu mengandung arti informasi. Orang boleh bicara intelijen, kemudian bisa diartikan bahwa itu informasi. Kita dapat informasi tentang ini dalam kondisi tertentu, itu bisa diartikan sebagai intelijen. Makna berikutnya, intelijen bisa berarti kegiatan atau peristiwa. Ada suatu peristiwa yang kita kategorikan itu sebagai intelijen, atau kejadian yang bisa disebut itu bagian dari intelijen. Kemudian makna yang ketiga adalah intelijen mengandung arti kesatuan atau unit atau institusi. Contohnya BIN, BAIS, intelijen kejaksaan, intelijen bea cukai, dan lain sebagainya. Jadi intelijen punya beberapa makna seperti itu. Dia bisa mengandung arti suatu informasi, dia bisa berarti suatu kegiatan, dan dia bisa berarti satu unit atau suatu kesatuan. Itu intelijen secara umum. Nah, aspek intelijen itu terdiri dari penyelidikan, pengamanan, dan pengalaman. Nah, ini khususnya yang ada di Indonesia. Di tempat lain mungkin akan berbeda. Jadi kalau kita bicara intelijen, ada aspek yang di dalamnya selalu ada, yaitu pengamanan, penyelidikan, dan penggalangan. Nanti definisinya bisa dicari dari sumber yang terbuka. Kemudian untuk kesatuan intelijen sendiri, kita mengenal biasanya orang paham tentang Badan Intelijen Negara atau BIN. Kemudian mungkin agak rancu dengan Badan Intelijen Strategis BAIS, atau mungkin ada intelijen Kodam, intelijen kepolisian, intelijen angkatan laut, dan lain sebagainya. Jadi kalau Badan Intelijen Negara itu adalah suatu institusi intelijen milik negara, milik pemerintah. Usernya presiden. Kemudian BAIS, Badan Intelijen Strategis, itu institusi intelijen milik TNI. Dia pasti anggotanya tentara yang ada di dalam organisasi itu. Kemudian tanggung jawabnya kepada Panglima TNI. Usernya adalah Panglima TNI. Kemudian ada juga intelijen Kodam, tentu saja bertanggung jawab kepada Panglima Kodam, intelijen Angkatan Laut, intelijen Angkatan Darat, intelijen Kejaksaan, dan lain sebagainya. Masing-masing punya tanggung jawab masing-masing. Dari keseluruhan intelijen itu, sesuai dengan undang-undang intelijen yang ada, dikoordinir atau disatukan oleh yang punya wewenang untuk mengkoordinir intelijen yang ada di wilayah, itu adalah Badan Intelijen Negara. Jadi sebagai koordinator adalah BIN. Dulu namanya BAKIN, Badan Koordinator Intelijen Negara, sekarang namanya BIN. Jadi secara institusi seperti itu. BIN punya pemerintah atau punya negara, BAIS punya TNI, kemudian Kejaksaan punya sendiri, bea cukai punya sendiri, Angkatan Darat, Laut, Udara masing-masing punya intelijen sendiri, dan kepolisian juga demikian. Saya kira gambaran umumnya seperti itu. Sebetulnya secara terbuka bisa dengan mudah kita peroleh, bisa dibaca. Kalau menyangkut isi dari masing-masing intelijen instansi, apakah itu BIN, BAIS, dan lain sebagainya, itu punya prosedur tetap masing-masing. Mereka rata-rata punya juru
bicara atau punya satuan yang diberi wewenang untuk menjelaskan apa tugas dan fungsinya. Saya kira seperti itu. Untuk Badan Intelijen Negara, apa sih perbedaan Badan Intelijen Negara dengan BAIS, Badan Intelijen Strategis, atau dengan PPATK, kan sama-sama merupakan lembaga intelijen. Yang membedakan itu skop tugasnya. Contohnya begini, BAIS itu kan intelijen TNI, intelijen militer. Yang dibutuhkan sebetulnya dominan kondisi di medan perang. Oleh karena itu yang dicari adalah cuaca di medan perang seperti apa, medannya seperti apa, musuhnya seperti apa. Sebetulnya intelijen TNI itu dominannya seperti itu. Dia mencari cuaca, medan, musuh seperti apa. Kemudian kejaksaan jelas, mereka lebih dominan mencari informasi yang terkait dengan hukum, pelanggaran hukum. Kepolisian juga begitu, dominannya terhadap penindakan. Oleh karena itu intelijen yang dicari atau informasi yang perlu didapatkan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Sementara kalau Badan Intelijen Negara, aspek yang dicari spektrumnya sangat luas. Ada komponen-komponen strategis yang memang menjadi domain Badan Intelijen Negara, tidak sektoral. Di situ ada persoalan ideologi, persoalan kondisi politik, persoalan ekonomi, sosial budaya, bahkan pertahanan keamanan juga ada di situ. Makanya di dalam BIN ada intelijen ekonomi, ada medical intelligence, ada aspek intelijen yang lain, semuanya ada di situ. Jadi memang harus strategis. Oke, itu pertanyaan selanjutnya terkait Badan Intelijen Negara. BIN ini perannya bagi negara apa sih? Sebetulnya kalau kita bicara peran, pertahanan paling depan suatu negara itu ya bidang intelijen. Sebelum orang bergerak, kita mesti mendengar dulu dari negara lain, dari sumber yang lain, bahwa akan ada sesuatu yang mengancam negara. Oleh karena itu kemampuan bahasa sangat diperlukan di sini. Jadi bumper awal itu ya di intelijen. Kemudian pada fase berikutnya kita selalu terlibat untuk memberikan informasi awal sebelum sesuatu kejadian itu terjadi. Jadi ancaman itu bisa diantisipasi dengan perolehan informasi yang akurat, dan itu hanya bisa dilakukan oleh intelijen. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk masuk ke Sekolah Tinggi Intelijen Negara, apakah syarat-syaratnya dan ketentuan-ketentuannya sama seperti di TNI dan Polri? Apakah atau butuh ketentuan tertentu? Kan ini intelijen berarti butuh kayak kecerdasan yang tinggi gitu. Apakah syarat-syaratnya sama? Persyaratan umumnya sama, dia harus warga negara Indonesia, dia harus berusia minimal 18 tahun, dia harus sehat jasmani, sehat rohani, dia kemampuan inteleknya pada standar tertentu, akademisnya bagus, psikologisnya bagus, secara umum sama. Secara khusus memang ada beberapa aspek yang secara khusus dicari bagi personil yang menginginkan masuk di dalam STIN, tapi itu rata-rata terkait dengan kemampuan akademis, kemampuan psikologis, kemudian kemampuan berbahasa yang memang sangat dibutuhkan. Saya kira secara khusus itu, secara umum sama dengan instansi yang lain. Jadi pertanyaan berikutnya yang ingin saya tanyakan, kan kita tahu bahwa Badan Intelijen Negara, intelijen itu kan berarti tidak dipublikasikan. Kalau yang kita mungkin orang-orang biasa tahunya mungkin intelijen negara ini seperti kalau di film-film itu seperti James Bond gitu, atau jadi tiap kemana-mana harus berganti pakaian, berganti baju
gitu, apakah badan intelijen seperti itu? MI6 yang ada di Inggris itu kan sedikit cerita dari suatu kegiatan intelijen dari satu institusi intelijen yang ada di Inggris. Itu sebetulnya cerita-cerita soal teknis, soal taktis. Apakah kita juga seperti itu? Who knows? Saya kira tergantung tugas dan fungsi masing-masing. Bisa ya, bisa tidak. Yang bisa mengiyakan mungkin mereka yang punya pengalaman seperti itu. Saya kira ilmunya sama, prakteknya sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang selanjutnya saya pernah mendengar bahwa orang-orang itu tahu kalau setelah masuk badan intelijen itu orang-orang intelijen itu namanya dihapus dari kakak, terus identitasnya itu jangan diketahui. Dan apa sih kalau mereka kan tidak tahu kalau ini kerja untuk BIN, dan kalau ditanya pekerjaannya apa pasti mereka menjawabnya bukan BIN. Apakah seperti itu? Tergantung tugas, karena itu bagian dari ilmu intelijen. Ada yang harus disamarkan, ada yang harus ditutup, ada yang harus dibuka. Itu semua tergantung dari sasaran atau tugas yang kita laksanakan. Saya kira semua sama lah dalam aspek tertentu, kapan kita harus ngaku terus terang, kapan kita harus berpura-pura dan lain sebagainya. Kan semuanya untuk mendapatkan informasi yang kita harapkan bisa memenuhi jawaban tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Jadi kalau memang diperlukan identitasnya disingkirkan, ya memang harus begitu. Cuman bukan untuk melanggar hukum, tapi untuk melaksanakan tugas yang memang dibebankan kepada kita. Oke, saya lanjut pertanyaannya untuk badan intelijen negara. Mungkin kan generasi muda yang sekarang pasti ada yang berkeinginan, bercita-cita untuk masuk ke intelijen. Apakah badan intelijen ini bisa menjadi tujuan karir bagi generasi muda? Oh, bisa sekali. Jadi anak-anak muda yang punya keinginan melanjutkan karirnya di bidang intelijen bisa mendaftarkan diri masuk di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). Ini rekrutmennya terbuka secara online, terbuka untuk umum. Jadi anak-anak dengan kemampuan tertentu bisa mencoba ikut di dalam seleksi menjadi mahasiswa STIN. Itu kalau mau berkarir di intelijen. Selain melalui jalur STIN, bisa juga menggunakan jalur sarjana umum. Jadi setelah lulus, biasanya ada periode tertentu BIN juga menyelenggarakan rekrutmen dari sarjana umum. Tinggal dilihat saja yang diminta itu spesialisasinya apa. Itu bisa nanti diterima menjadi anggota BIN dan berkarir di bidang intelijen BIN. Memang BIN anggotanya bisa dari TNI, Polri maupun ASN. ASN diambilnya dari STIN dan juga dari mahasiswa umum. Sementara kalau dari TNI, Polri mereka diambil dari yang sudah pernah dinas di matra masing-masing. Untuk pesan Pak kepada generasi muda yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa? Wah, ini skopnya luas sekali. Kalau menjadi pemimpin bangsa ini aspeknya banyak sekali. Cuman menurut saya apapun itu lakukanlah yang terbaik. Mau jadi polisi yang baik, mau jadi tentara yang baik, mau jadi pemberantas korupsi yang terbaik. Udah, nggak usah tengok kiri, nggak usah tengok kanan, laksanakan sesuai fungsi. Junjung tinggi sikap moral yang kita punyai, apakah itu norma agama, norma aturan dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita berpegang pada prinsip itu, Indonesia akan menjadi lebih bagus. Kemudian kalau mau berkecimpung di dunia intelijen, STIN memberikan kesempatan yang luas bagi anak muda yang memang eager, punya semangat, punya kemampuan lebih yang bisa
dharma baktikan kepada negara melalui sekolah tinggi intelijen negara. Atau kalau sudah kuliah bisa dilanjutkan, nanti kita mendaftar di dalam rekrutmen intelijen dari sumber yang lain. Kalau memang pengen masuk ke intelijen militer, ya masuk militer dulu, baru nanti diperdalam intelijennya di satuan. Saya kira apapun yang kita pilih, selama itu berasal dari hati nurani kita pasti akan melaksanakannya dengan baik. Kemudian hasilnya juga pasti baik untuk pribadi, untuk keluarga, untuk lingkungan, dan untuk negara. Saya kira itu. Baik, terima kasih untuk Pak Agus Yusni telah menyempatkan waktunya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Saya cukup sekiankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.